Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Saif Agung Pramesa Wijaya dengan nomor NPM 25411133 dari kelas manajemen 25A. Di sini gue akan menjelaskan materi tentang jurnal khusus dan buku besar pembantu mata kuliah pengantar akuntansi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video penjelasannya. Oke, agenda ini ada dua. Yang pertama special journal, yang kedua subsidiary ledger. Lalu selanjutnya kita akan membahas jurnal khusus atau special journal. Pengertiannya, jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi dalam perusahaan. Tujuannya agar pencatatan lebih efisien dan tidak menumpuk di jurnal umum. Tujuan jurnal khusus: yang pertama, mempercepat proses pencatatan transaksi. Yang kedua, mengurangi beban kerja pada jurnal umum. Yang ketiga, memudahkan pembagian tugas dalam departemen akuntansi. Yang terakhir, menyediakan data siap pakai untuk buku besar pembantu. Di sini ada jenis-jenis jurnal khusus. Untuk perusahaan jasa biasanya hanya sebagian jenis jurnal khusus digunakan, sedangkan perusahaan dagang menggunakan semua jenis berikut. Yang A, jurnal penerimaan kas, yaitu atau cash receipt journal, mencatat semua penerimaan uang tunai atau kas dan bank. Contoh transaksi: diterima pendapatan jasa tunai 2 juta. Formatnya pada tanggal 3 Januari, keterangannya pendapatan jasa, refnya tidak ada, kasnya 2 juta, piutang usaha lain tidak ada, pendapatan jasa 2 juta dan keterangan tunai diterima. Yang B, jurnal pengeluaran kas atau cash payments journal, mencatat semua pengeluaran kas atau pembayaran berhasil. Contoh transaksi: dibayar beban listrik 300.000 secara tunai. Formatnya pada tanggal 5 Januari, keterangan beban listrik, ref tidak ada, beban listriknya 300.000 dan kasnya 300.000, keterangan dibayar tunai. Oke, lanjut yang C. Yang C ada jurnal penjualan atau disebut sales journal, digunakan untuk mencatat penjualan barang secara kredit. Jarang digunakan pada perusahaan jasa karena tidak menjual barang dagang, tetapi digunakan oleh perusahaan dagang. Contoh transaksi: menjual barang dagang secara kredit senilai 5 juta kepada toko maju. Di sini formatnya pada tanggal 7 Januari, nama pelanggan toko maju, ref tidak ada, piutang 5 juta, penjualan 5 juta dan keterangannya penjualan kredit. Yang D, jurnal pembelian purchase journal, digunakan untuk mencatat pembelian barang atau perlengkapan secara kredit. Contoh transaksi: pembelian perlengkapan kantor secara kredit dari CV Sukses sebesar Rp1.500.000 pada tanggal 10 Januari. Nama pemasok CV Sukses, ref tidak ada, pembelian atau perlengkapan 1.500.000, utang usaha 1.500.000 dan keterangannya pembelian kredit. Yang E, jurnal umum atau general journal, masih digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk jurnal khusus, seperti yang pertama penyesuaian atau disebut adjusting entries, kedua koreksi kesalahan, yang terakhir penutupan atau closing entries. Contohnya,
beban sewa belum dibayar sebesar 600.000. Beban sewa atau disebut B 600.000, utang K 600.000. Di sini ada ringkasan fungsi setiap jurnal khusus. Jenis jurnalnya terdiri dari penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, dan jurnal umum. Jenis transaksinya di sini ada semua penerimaan uang tunai, semua pembayaran tunai, penjualan barang kredit, pembelian barang kredit, dan transaksi lain-lain. Contohnya ada menerima pendapatan jasa tunai, membayar beban listrik, menjual barang ke pelanggan, membeli perlengkapan secara kredit, dan yang terakhir penyesuaian, koreksi, dan penutupan. Oke, lanjut ke buku besar pembantu atau yang disebut subsidiary ledger. Pengertiannya, buku besar pembantu adalah buku yang merinci akun tertentu dari buku besar utama atau yang disebut general ledger. Digunakan untuk mencatat detail transaksi pelanggan, pemasok, atau akun lain yang memerlukan rincian. Tujuan buku besar pembantu ada 3, yaitu menyediakan informasi rinci tanpa membebani buku besar utama, yang kedua memudahkan pengawasan piutang dan utang, dan yang terakhir memudahkan rekonsiliasi dengan akun kontrol di buku besar. Jenis buku besar pembantu ada 2 jenis utama. Yang pertama, A. Buku besar pembantu piutang atau yang disebut accounts receivable subsidiary ledger. Mencatat semua transaksi piutang kepada pelanggan. Akun kontrol di buku besar utama adalah piutang usaha. Di sini ada contohnya, nama pelanggan Toko Maju pada tanggal 7 Januari dan 15 Januari. Keterangannya di sini ada penjualanan masuk ke debit sebesar 5 juta dan pembayaran masuk ke kredit sebesar 2 juta. Begitupun terdapat pada di saldonya. Total saldo piutang semua pelanggan sama dengan saldo akun piutang usaha di buku besar utama. Seterusnya yang B, buku besar pembantu utang accounts atau accounts payable subsidiary ledger. Mencatat semua transaksi utang kepada pemasok. Akun kontrol di buku besar utama adalah utang usaha. Contohnya, nama pemasok CV sukses pada tanggal 10 Januari dan 20 Januari. Keterangannya pembelian kredit dan pembayaran. Pembayaran kredit dimasuki ke kredit, begitupun saldonya, dan pembayarannya dimasukin ke debit. Jadi total saldonya adalah 0 karena pembayaran kreditnya terdapat di kredit dan pembelian kreditnya terdapat di kredit dan pembayaran terdapat di debit. Jadi dijumlahkan sehingga menjadi 0. Hubungan buku besar pembantu dengan buku besar umum. Buku besar umum mencakup akun kontrol, menunjukkan total keseluruhan, digunakan untuk laporan keuangan. Buku besar pembantu terdapat rincian per pelanggan atau pemasok, menunjukkan detail individu, digunakan untuk pengendalian internal. Contoh hubungan. Jika di buku besar utama tercatat piutang usaha 8 juta, maka rincian di buku besar pembantu bisa berupa pelanggan terdapat Toko Maju, Toko Indah, CV Laris. Saldo piutangnya 3 juta, 2 juta, dan 3 juta. Jadi total 8 juta. Total ini harus sama dengan saldo akun kontrol di buku besar umum. Yang terakhir ada kesimpulan utama. Yang pertama, jurnal khusus menyederhanakan pencatatan transaksi rutin. Yang kedua, buku besar pembantu menyediakan rincian tambahan bagi akun tertentu. Dan yang terakhir, keduanya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengendalian dalam sistem akuntansi. Oke, sekian penjelasan dari gua.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.